Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 499-501 cedera di kedua belah pihak. Di satu sisi, dia menggunakan Wei Sentong untuk memancing Conor Sue pergi, dan di sisi lain, dia membawa orang-orangnya ke rumah Sue untuk menemukan Grimoire Raja Obat. Sempoa itu berdetak kencang. Namun, King Tian tidak pernah menyangka bahwa tamu tak terduga akan benar-benar datang ke rumah Sue yang awalnya kosong. Bagi King Tian, Kevin Ye hanya mencoba mengacaukan segalanya dan dengan paksa meningkatkan kesulitan permainannya. Namun, penghalang itu tepat di depannya. Jika dia tidak melangkah maju, dia hanya bisa mundur. Tetapi apakah mundur semudah itu? Bahkan jika King Tian mengatakan itu, Kevin Ye mungkin tidak akan setuju. Oleh karena itu, hanya ada satu pilihan, membunuh Kevin Ye dan merebut Grimoire Raja Obat dengan cara apapun. Sebenarnya, bahkan Kevin Ye tidak menyangka bahwa Wei Sentong dan orang-orang dari Sekte Cihuang benar-benar berani bertindak begitu sombong. Kevin Ye secara kebetulan telah selesai membereskan Yehu dan Hong Chang dan mereka kembali ke rumah. Namun, sebelum dia memasuki Villa Kota Langit, dia samar-samar merasakan bahwa ada banyak prajurit yang bergerak di dalam Villa Bintang Bulan dan setengah gunung. Kevin Ye tidak merasa tenang, dan datang untuk menyelidiki. Itu juga karena nasib buruk King Tian sehingga dia secara tidak sengaja bertemu dengan Kevin Ye. Di pihak King Tian, membawa serta kerumunan beraneka ragam lebih dari 10 sekte Cihuang, dia ingin mempertaruhkan nyawanya dan menyerbu ke depan untuk menebas pedang acak Kevin Ye hingga mati. Namun pada akhirnya, sekte Cihuang bukanlah sekte yang mengandalkan seni bela diri untuk membangun pijakan mereka. Hal semacam ini, jika ditempatkan dengan sekte lain, sama sekali tidak akan dilakukan. Itu tidak seperti seniman bela diri yang membunuh orang dalam suatu formasi, itu tidak seperti ada kebutuhan untuk memiliki lebih banyak orang. Pada saat ini, kilatan cahaya dapat terlihat di atas rumah Sue. Cahaya yang menyilaukan itu begitu terang sehingga meskipun sedikit lebih terang, itu akan menghilang dalam 1 atau 2 detik. Ketika dia melihat kembali ke dalam Villa Bintang Bulan dan setengah gunung, suara pertempuran telah menghilang, dan tidak ada suara senjata yang beradu. Yang tersisa hanyalah keheningan yang mematikan. Di samping Kevin Ye, pedang Kaisar Thailand kuno masih tertancap di tanah dengan tenang, seolah-olah tidak pernah meninggalkan sarungnya. Namun, darah yang berkilauan di permukaan pedang itu tampaknya menceritakan kisah mengerikan yang tidak diketahui siapapun. Selain Kevin Ye, tidak ada orang lain di halaman rumah Sue. King Tian, yang baru saja berteriak agar Kevin Ye dicincang menjadi daging cincang beberapa saat yang lalu, kini dipenggal. Ia terpotong menjadi 2 oleh cahaya pedang yang menyilaukan dan tewas di tanah. Adapun lebih dari selusin murid Sekte Cihuang, tidak seorang pun dari mereka yang selamat. Di bawah cahaya pedang Kevin Ye, semua tubuh mereka hancur, berubah menjadi genangan daging dan darah. Sambil melirik sekelilingnya dengan jijik, Kevin Ye sekali lagi mengangkat cangkir teh, menyesap seteguk, dan dengan jijik berkata, "Kau pantas mati." Jika ia bertarung dengan seorang ahli tahap abadi duniawi, apalagi yang bisa ia lakukan selain mati? Setelah membunuh semua pilar Sekte Cihuang, Kevin Ye tidak pergi. Sebaliknya, ia diam-diam duduk di dalam rumah Sue, tampak sedang menunggu sesuatu. Dan pada saat ini, di lereng gunung di kota Jiangnan yang padat, yang berjarak ratusan kilometer dari Linhai, berdiri seorang sosok parubaya yang tampak seperti seorang Taois berjubah putih. Pendeta Tao berjubah putih itu samar-samar menghadap ke arah Linhai-nya, menjepit jari-jarinya sambil menghitung. Melihat sinar cahaya yang tidak biasa melintas di langit malam, pendeta Tao berjubah putih itu mendengus, cahaya pedang Xuan Yuan, itu adalah cahaya pedang Xuan Yuan. Itu benar-benar seperti menginjak sepatu besi yang rusak dan menemukan tempat di manapun seseorang pergi. Tidak perlu usaha apapun untuk mendapatkannya. Saat dia berbicara, pendeta Tao berjubah putih itu melantunkan mantra dan pedang panjang di belakangnya terbang dengan suara, whoosh. Pendeta Tao itu dengan ringan melompat ke pedang panjang itu dan kemudian dengan cepat terbang menuju Linhai. Melihat ke langit di atasnya, pendeta Tao berjubah putih itu tertawa sebentar. Orang pilihan surga, orang-orang yang dilanda kemiskinan ini ingin melihat seberapa mampu Anda. Dengan itu, pendeta Tao berjubah putih itu tersenyum bangga dan menghilang ke kejauhan. Di sisi lain, pasukan kecil orang-orang dengan Sekte Cihuang yang mengepung mereka semua telah tewas, sementara pertempuran di sisi lain masih berlangsung antara Conor Sue dan Wei Sentong. Baik dalam hal kultivasi atau metode, kedua individu tahap gajah naga ini setara satu sama lain.
Jika mereka terus bertarung seperti ini, itu akan memakan waktu setidaknya 3 hari 3 malam. Dalam kegelapan, Conor Sue dan Wei Sentong bertarung bolak-balik, dan setelah bertarung untuk waktu yang lama tanpa hasil apapun, mereka berdua memutuskan untuk tidak menggunakan gerakan mewah lagi. Itu adalah tinju ke tinju, telapak tangan ke telapak tangan. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Keduanya berpapasan dan bertukar 3 pukulan berturut-turut. Kemudian, keduanya terhuyung-huyung menjauh satu sama lain. Keempat mata mereka bertemu, dan Wei Sentong tidak bisa menahan perasaan cemas dalam hatinya. Sambil menyentuh tangannya yang sedikit mati rasa, Wei Sentong menatap Conor Sue yang tidak panik, dan berpikir keras dalam hatinya, sialan, mengapa orang tua ini begitu sulit dihadapi. Dia telah bertarung dengannya selama 2 jam, tetapi dia bahkan tidak bisa melihat sedikit pun tanda kekalahan. Begitu pula, Conor Sue mulai menilai Wei Sentong juga, tetapi Conor Sue tidak terlalu membencinya, dia hanya menghela nafas dengan emosi. Wei Sentong masih memiliki kultivasi seperti itu di usianya, dan bahkan lebih berbakat daripada aku dan kakak laki-lakiku saat itu. Sungguh disayangkan. Akan sangat bagus jika orang seperti itu tidak berjalan di jalan yang salah. Mungkin, memikirkan hal ini, Conor Sue menggelengkan kepalanya tanpa daya, karena dia tahu bahwa tidak ada jika di dunia ini. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus menggunakan semua kekuatan kita untuk membunuhnya, dan membunuh orang tua ini. Wei Sentong berpikir dalam hati sambil menatap Conor Sue, dan pada saat itu, niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Hantu tua Sue, berikan aku hidupmu. Wei Sentong tertawa sinis. Conor Sue segera bereaksi dan berteriak, tidak bagus. Hanya dalam sekejap, Wei Sentong tiba-tiba bergerak. Namun, dia tidak bergegas menuju Conor Sue. Conor Sue dapat melihat dengan jelas bahwa ada senjata tersembunyi di telapak tangan kiri dan kanan Wei Sentong yang telah memasuki fase dan melesat ke arahnya. Penampakan senjata tersembunyi itu sangat aneh. Itu tidak terlihat seperti anak panah, juga tidak seperti jarum. Dia tidak tahu apa itu. Conor Sue meraung, seluruh tubuhnya gemetar. Pertama, dia mengaktifkan ki kuat, lalu terus memutar tubuhnya, mencoba menghindari serangan senjata tersembunyi Wei Sentong. Wei Sentong berkata sambil tertawa, ini kesempatannya. Mengangkat kinya, mata Wei Sentong tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Langkahnya menjadi sangat cepat saat dia tiba-tiba bergegas menuju Conor Sue. Pada saat ini, Conor Sue terfokus pada pertarungan melawan senjata tersembunyi, dan dia tidak menyadari bahwa Wei Sentong berada tepat di depannya. Wei Sentong tertawa terbahak-bahak, dasar orang tua konyol, itu hanya penjepit kayu. Kau telah ditipu, bersiaplah untuk mati. Conor Sue terkejut, lalu menyadari bahwa ia telah ditipu. Namun secepat itu, tinju besar Wei Sentong telah menghantam bahu Conor Sue. Meskipun tinju itu tidak mengenai tubuh Conor Sue, namun Conor Sue merasa bahwa kekuatan tinju itu tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Melihat mata Wei Sentong yang merah, Conor Sue berteriak keras, tidak baik, kamu benar-benar mengembangkan teknik ilahi haus darah. Dasar orang tua, kau punya mata. Bisa mati di bawah salah satu dari 10 teknik iblis teratas, hantu tua Sue, adalah kehormatanmu. Pukulan itu disertai bau darah segar. Conor Sue tahu bahwa dia tidak bisa lagi menghindarinya. Namun, sudah berapa tahun Conor Sue menjadi orang tua yang mengembara di dunia seni bela diri. Dalam keadaan berbahaya seperti itu, Conor Sue membuat keputusan yang paling tepat. Conor Sue tidak menghindar. Sebaliknya, dia bergegas menuju Wei Sentong. Wei Sentong menatap kosong sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Hantu tua Sue, sepertinya kau tidak menemukan kematianmu dengan cukup cepat, oke. Baiklah kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Bahu Conor Sue dipukul dengan keras oleh pukulan Wei Sentong, dan sesaat kemudian, bahu Conor Sue hancur berkeping-keping, dan tinju Wei Sentong bahkan telah menusuk bahu Conor Sue. Namun, Conor Sue menggertakkan giginya saat menahan rasa sakit dan tidak mundur. Sebaliknya, dia meraih lengan Wei Sentong dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan titik akupuntur yang mematikan di dadanya dengan kejam. Melihat bahwa Conor Sue akan bertarung sampai mati dengan benda tua ini, tetapi dia tidak dapat mundur, dan hanya bisa menerima pukulan Conor Sue. Suara gemuruh terdengar. Keduanya meledak satu sama lain, mundur jauh. Bahu dan lengan Conor Sue pada dasarnya lumpuh, tetapi kondisi Wei Sentong tidak jauh lebih baik. Dia memuntahkan seteguk darah di tanah, tulang dadanya retak, dan sepasang matanya yang berwarna merah darah juga berangsur-angsur tenang. Keduanya telah setara satu sama lain,
dan sekarang mereka berdua terluka parah, mereka tidak memiliki kekuatan lagi untuk bertarung. Melihat situasi yang sulit, Wei Sentong sama sekali tidak ragu-ragu. Sambil memegangi dadanya, dia tersandung dan berlari. Tepat sebelum mereka pergi, Wei Sentong telah meninggalkan beberapa kata, "Hantu tua Sue, sebaiknya kau ingat ini, hutang kita belum berakhir, aku akan kembali untuk menemukanmu, tunggu saja." Connor Sue tertawa getir, rasa sakit di bahunya tidak bisa berhenti. Pada saat ini, Connor Sue tidak ingin lagi mempertimbangkan ancaman Wei Sentong, selama dia bisa menyelamatkan hidupnya, itu sudah cukup baik. Setelah duduk di tanah untuk waktu yang lama kesakitan, Connor Sue akhirnya berhasil bangun dengan sangat susah payah. Melihat langit yang sudah secara bertahap melepaskan cahaya surgawi, Connor Sue dalam keadaan kesurupan untuk sementara waktu. Aku tidak pernah menyangka bahwa Wei Sentong ini benar-benar memiliki hubungan dengan Sekte Iblis. Orang tua ini telah salah perhitungan. Memikirkannya, Connor Sue terus bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku tidak akan bisa kembali ke Villa Bulan Bintang dan Gunung Setengah. Kemana orang tua itu harus pergi sekarang? Setelah berpikir sejenak, senyum aneh tiba-tiba muncul di wajah Connor Sue saat dia berkata tanpa daya, sepertinya aku harus meminta bantuan dari teman kecil Ye lagi." Memikirkan tentang bagaimana dia berulang kali meminta bantuan Kevin Ye, wajah tua Connor Sue tidak bisa tidak memerah. Saat dia mengatakan itu, Connor Sue menutupi luka di bahunya, dan menghilang ke dalam kegelapan sambil mengguncang tubuhnya. Bab 500 Kematian Kemampuan Ilahi Wei. Selalu ada saat-saat tergelap sebelum fajar. Di satu sisi, cahaya mulai mendekat, sementara di sisi lain, kegelapan mulai memudar seolah-olah hidupnya bergantung padanya, dengan tujuan sebagai perjuangan terakhirnya. Meminjam cahaya bulan yang samar-samar terlihat, Connor Sue tidak kembali ke Sus Mansion-nya tetapi malah pergi jauh ke Villa Sky City. Bagaimanapun, Connor Sue tidak tahu seperti apa situasi Star Moon and Half Mountain Villa saat ini, jadi lebih aman untuk datang ke tempat Kevin Ye. Di sisi lain, meskipun Wei Sentong dilindungi oleh teknik ilahi haus darah, dia masih terluka parah setelah dipukul oleh tinju Connor Sue. Setelah beberapa putaran, Wei Sentong juga tidak berani pergi ke Sus Mansion milik Connor Sue lagi. Setelah beberapa tikungan, dia kembali ke markas besar Sekte Cihuangnya, di gang kecil yang jarang penduduknya itu. King Tian. Bahkan sebelum memasuki gang, Wei Sentong tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak beberapa kali, tetapi tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Wei Sentong segera merasa bahwa situasinya buruk. Sialan, kemana semua orang pergi? Di halaman yang kosong, Wei Sentong tersandung dan berjalan masuk. Menutupi dadanya dengan satu tangan, Wei Sentong berdiri di tengah halaman dengan wajah pucat. Melihat bahwa tidak ada orang dari Sekte Cihuang yang hadir, perasaan tidak menyenangkan muncul di dalam hatinya. Tepat pada saat itu, beberapa wanita cantik berjalan keluar dari pintu masuk halaman. Ketika mereka melihat Wei Sentong kembali, mereka segera pergi untuk menyambutnya. "Pemimpin Sekte, Anda kembali." Saat mereka berbicara, mereka melihat teror di wajah Wei Sentong setelah terluka dan itu membuat mereka menjadi pucat karena ketakutan. "Ah, gelombang-gelombang pemimpin sekte, kau terluka, luka-lukamu, kau baik-baik saja." Wei Sentong mendengus ketus, "Kalian berdua bantu aku masuk ke rumah dulu. Cepat." "Baik, pemimpin sekte." Ketiga gadis itu menopang Wei Sentong dan membantunya masuk ke aula. Saat ini, luka Wei Sentong serius, dan dia hampir tidak bisa bergerak lebih jauh. Ketiga gadis itu menyaksikan ini dengan ketakutan di hati mereka. Duduk di kursi dengan susah payah, Wei Sentong berkata, "Xiao Yu, Xiao Sue, Xiao Rou, wakil pemimpin sekte, dia masih belum kembali." Pemimpin sekte dan wakil pemimpin sekte pergi bersama dan tidak pernah kembali. Apakah dia mengirim seseorang kembali? Meskipun dia tahu bahwa situasinya tidak baik, Wei Sentong tetap tidak menyerah dan bertanya. Tentang ini, sejak kepergian pemimpin sekte dan wakil pemimpin sekte, tidak seorang pun yang kembali. Wei Sentong memejamkan matanya dalam kesedihan, dan mendesah dalam hatinya, sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, sepertinya peluang melawan King Tian dan yang lainnya. Sekte Cihuangku, Sekte Cihuang yang kuciptakan seorang diri ini, saat dia memikirkan tentang bagaimana kemarahan Wei Sentong telah menyentuh hatinya, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Dia meraung ke langit, "Connor Sue, orang tuamu ini, aku akan melakukan apapun untuk menyingkirkanmu." Melihat Wei Sentong memuntahkan darah lagi, wajah ketiga gadis itu kehilangan warna dan segera berkata, pemimpin sekte, apakah kau baik-baik saja, pemimpin sekte?"
Wei Sentong menenangkan bakat jangka panjangnya dan menarik napas dalam-dalam, berpikir, ini bukan saatnya untuk melampiaskan amarahku, aku harus bergegas dan mengobati luka-lukaku. Saat ini, dia terluka parah, jika Connor Sue dan pria Kevin Ye itu datang, dia akan mati. Memikirkan hal ini, Wei Sentong menoleh ke arah 3 gadis di sampingnya dan berkata, kalian bertiga cepatlah pergi, panggil kembali semua orang yang menatap kedua lelaki tua itu, apakah kalian perlu tahu dengan cepat? Ketiga gadis itu saling memandang dan akhirnya mengangguk tanpa daya. Wei Sentong sekali lagi mengingatkannya, juga, aku harus mengikuti pelatihan tertutup untuk menyembuhkan luka-lukaku. Sebelum aku keluar, jangan biarkan siapapun menggangguku. Baik, pemimpin sekte. Wei Sentong melambaikan tangannya, dan berkata, pergilah, pergilah, selesaikan apa yang telah kukatakan kepadamu. Ketiga gadis itu saling memandang, lalu perlahan-lahan berjalan keluar dari halaman yang seperti hantu itu. Saat mereka berjalan, mereka melirik kembali ke Wei Sentong. Ketika Hutong keluar dari kegelapan, ketiga gadis cantik itu tiba-tiba berhenti. Cahaya bulan menyinari wajah ketiga gadis itu, membuat mereka tampak sangat menyedihkan. Ketiga gadis itu masih muda, mungkin berusia awal 20-an. Pakaian yang mereka kenakan tidak modis, tetapi agak polos dan tanpa hiasan. Namun, bentuk tubuh mereka sangat bagus, dan lekuk tubuh mereka tidak tersembunyi di balik jubah longgar. Ketiganya berdiri di sana dengan linglung untuk waktu yang lama. Akhirnya, gadis bernama Xiao Yu adalah yang pertama berbicara. Kakak, dia terluka sekarang, dan bukan hanya itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat Xiao Yu berbicara, matanya menunjukkan perjuangan, seolah-olah dia tidak bisa mengambil keputusan. Di sisi lain, gadis bernama Xiao Xue memiliki tatapan penuh tekad di matanya. Wajahnya penuh dengan niat membunuh saat dia berkata, kakak, apakah kamu masih perlu bertanya? Ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk bertindak. Tapi dia telah membesarkan kita selama bertahun-tahun. Saat Xiao Yu berbicara, hatinya tidak bisa menahan diri untuk sedikit melunak. Apa yang telah membesarkan kita selama bertahun-tahun? Kita hanyalah mainan, boneka, budaknya. Apalagi yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun selain mempermalukan kita dengan berbagai cara. Aku berharap dia segera mati, dia adalah binatang buas dengan wajah manusia. Semakin banyak Xiao Xue berbicara, semakin bersemangat dia. Kakak perempuan, jika kamu tidak bisa membunuhku, maka aku akan mengambil nyawanya. Xiao Yu memiliki ekspresi yang bertentangan. Dia menatap Xiao Rou dan bertanya, kakak ketiga, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Xiao Rou mendesah pelan dan berkata, kedua kakak perempuanku, sejujurnya, aku sebenarnya menyukainya ketika aku masih muda. Dia mengadopsiku, dan memberiku martabat untuk hidup. Saat itu, dia seperti ayah yang baik. Saat dia mengatakan itu, cahaya keemasan bersinar dari mata Xiao Rou, namun, aku tidak akan pernah melupakan tahun itu ketika aku berusia 16 tahun. Wajahnya yang tercela benar-benar terekspos dan dia benar-benar membius kami, para saudari. Selama 7 hingga 8 tahun berikutnya, aku hidup dalam ketakutan setiap hari. Sambil berbicara, Xiao Rou menanggalkan pakaiannya yang longgar dan longgar. Tubuhnya yang semula indah tercetak di bawah sinar bulan, dan luka bakar serta bekas luka dapat terlihat di mana-mana. Melihat pemandangan ini, Xiao Yu merasa empati padanya, baiklah, baiklah. Kami bertiga kurang lebih telah mengembalikan 10 tahun membesarkannya. Hari ini, mari kita selesaikan masalah ini dengannya. Ya. Xiao Yu, Xiao Xue, dan Xiao Rou mengangguk dengan marah. Mereka bertiga berkumpul bersama dan berdiskusi dengan tenang untuk beberapa saat. Kemudian, Xiao Rou mengangguk dan berjalan menuju halaman di gang sekali lagi. Adapun dua lainnya, mereka menunggu di pintu masuk, siap untuk menanggapi Xiao Rou kapan saja. Tidak lama setelah masuk, meskipun langkah kaki Xiao Rou ringan, itu masih membuat Wei Sentong khawatir. Namun, ketika dia melihat bahwa itu adalah pelayan pribadinya sendiri, Xiao Rou, Wei Sentong menghela nafas. Namun, nadanya masih sangat tegas, Xiao Rou, mengapa kamu kembali? Bukankah aku memintamu untuk memanggil kembali murid-murid yang sekte Cihuangnya tersebar di seluruh tempat? Xiao Rou tersenyum menawan, berjalan ke sisi Wei Sentong, pemimpin sekte, dua kakak perempuanmu sudah pergi. Aku khawatir tentang pemimpin sekte, jadi aku kembali untuk menjaga pemimpin sekte untuk melindunginya. Wajah Wei Sentong menampakkan senyum puas, Xiao Luo, kaulah gadis yang penuh perhatian dan tidak mengecewakanku, yang memanjakanmu tanpa alasan.
Saat dia mengatakan itu, Wei Sentong menghela napas panjang dan berkata, Xiao Rou, senang kau kembali. Pergi ke kamarmu dan ambil pil embun giok bunga putihku, dan berikan aku 2. Baik, pemimpin sekte. Xiao Rou tampak sangat patuh saat dia melompat kembali ke kamar tidur. Mungkin Xiao Rou sudah terbiasa berakting di depan Wei Sentong, jadi semua tindakannya sangat wajar. Wei Sentong sama sekali tidak menyadari ada yang salah. Tidak lama kemudian, Xiao Rou keluar lagi dan dengan hormat berjalan di depan Wei Sentong, menyerahkan sebotol obat kepadanya. Pemimpin sekte, pil embun giok bunga putih. Wei Sentong mengambil botol obat itu, memainkannya sebentar, lalu tertawa nakal, sayangku, kau suapi aku. Xiao Rou tidak menolak dan hanya tersenyum menawan. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan menyuapimu. Sambil berbicara, Xiao Rou membuka botol itu dan mengambil 2 pil di tangannya. Kemudian, dia dengan lembut membawanya ke mulut Wei Sentong. Begitu saja, 2 obat itu masuk ke mulut Wei Sentong dan mulai berfermentasi. Wei Sentong tidak meragukannya, dan segera menelan 2 pil penyembuh itu. Melihat bahwa dia telah berhasil, wajah Xiao Rou menjadi gelap saat senyum haus darah muncul di wajahnya. Awalnya, suasana hati Wei Sentong hanya membaik sedikit, tetapi tidak lama kemudian, Wei Sentong merasa seolah-olah perutnya terbakar, seluruh tubuhnya mulai meronta, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana ini bisa terjadi. Pada saat ini, Xiao Rou memanfaatkan momen ketika Wei Sentong masih belum bereaksi terhadap salah satu dari mereka yang mendesaknya, dan melompat jauh. Dia menatap Wei Sentong dengan cara yang begitu menyeramkan. Wei Sentong adalah seorang ahli dalam racun, perasaan ini langsung muncul di benak Wei Sentong, pil api yang membara, ini adalah pil api yang membara. Saat dia berbicara, Wei Sentong mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Rou yang tidak jauh darinya dengan tidak percaya, itu kamu. Kamu yang memberiku pil api yang membara, itu benar, itu aku. Xiao Rou mendengus, dan menatap Wei Sentong dengan wajah penuh kebencian. Kenapa, kenapa? Wei Sentong berteriak sekuat tenaga. Kenapa? Xiao Rou tertawa dingin, Wei Sentong, tahun itu kau membius kami dan memaksa kami bertiga bersaudara. Selama bertahun-tahun, kami menanggung penghinaan dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada binatang. Dasar jalang, aku akan memberimu sesuatu untuk dimakan dan diminum, tetapi kau malah menggigitku. Aku tidak bisa memaafkanmu, pergilah ke neraka. Wei Sentong pertama kali terluka parah oleh Conor Sue, dan kemudian, sekte Cihuang miliknya sendiri dan nasibnya tidak diketahui. Sekarang, ia bahkan telah diracuni oleh wanitanya sendiri. Situasi seperti itu, orang-orang mengkhianati orang yang mereka cintai membuat Wei Sentong sangat marah. Dengan keberuntungan, Wei Sentong menerkam ke arah Xiao Rou dengan seluruh tubuhnya yang ditutupi oleh kekuatan internal. Xiao Rou segera menghindar, meskipun Wei Sentong terluka parah dan telah menerima pil api pembakar. Namun, seekor unta kurus lebih besar dari seekor kuda. Siapa yang tahu cahaya seperti apa yang akan dipancarkannya sebelum ia meninggal? Pada saat ini, Xiao Yu dan Xiao Sui, yang menjaga pintu, bergegas masuk. Ketiga saudari itu bekerja sama, telapak tangan mereka menghadap lurus ke arah Wei Sentong. Bang bang bang, di bawah 3 telapak tangan, seluruh tubuh Wei Sentong diselimuti api. Kau jalang, aku tidak rela. Aku tidak rela. Kutukan penuh kebencian terus bergema di langit, disertai dengan cahaya yang menyala-nyala. Dalam waktu singkat, Wei Sentong yang tirani dan kuat itu terbakar menjadi abu oleh api yang mengamuk. Melihat gumpalan debu di tanah, Xiao Rou, Xiao Yu, dan Xiao Sui, ketiga saudari itu, saling memandang. Akhirnya, mereka menghembuskan napas. Sudah berakhir, sudah berakhir. Di langit timur, sinar matahari berangsur-angsur naik. Kegelapan akhirnya berubah menjadi masa lalu, dan sinar matahari sekali lagi menutupi seluruh bumi. Ini tampaknya menunjukkan bahwa ketiga gadis itu terlahir kembali sejak saat ini dan seterusnya. Begitu saja, Wei Sentong, tiran dari sekte Cihuang, jatuh tanpa suara, dan menjadi setitik debu terkecil di dunia. Bab 501 Pikiran Conor Sue. Ayah, orang tua ini sangat kesakitan, teman kecil Ye, lembutkanlah, lembutkanlah. Teriakan tak berdaya keluar dari villa. Itulah suara orang tua Conor Sue. Di sisi lain, Nindi Sue melihat kakeknya menderita, dan itu karena dia marah di matanya dan terluka di hatinya. Sambil berbisik mengingatkan Kevin Ye, bersikaplah sedikit lebih lembut. Kakekku sudah terlalu tua, dia tidak tahan menanggung penderitaan sebanyak ini. Kevin Ye tersenyum lebar saat itu,
di tangannya ada pisau perak yang telah didetoksifikasi, bilahnya dipenuhi darah. Kevin Ye menggunakan bilahnya, tetapi satu-satunya hal yang tidak berhenti adalah daging busuk di bahu orang tua Conor Sue, dengan darah segar terus mengalir keluar, rasa sakit itu menyebabkan orang tua itu mengerang keras. Hehe, Pak Tua Sue, kenapa kamu masih impulsif seperti anak muda padahal kamu sudah tua? Kamu jelas tahu bahwa Wei Sentong yang menjebakmu, tapi kamu masih saja mengalami semua itu dalam sekejap. Saat berbicara, Kevin Ye mengacungkan pisau perak di tangannya dan berkata, "Baiklah, Pak Tua, bertahanlah sebentar. Kamu juga seorang dokter, jadi kamu harus tahu bahwa jika kamu tidak membuang daging busuk ini, bahkan jika lukamu sudah sembuh total, nanah akan terus mengalir di sana. Aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa melindungi lenganmu." Conor Sue hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya. Bagaimanapun, bahunya sendiri telah tertusuk, dan itu adalah seni ilahi haus darah milik Wei Sentong. Meskipun Kevin Ye dapat menggunakan kibatinnya untuk membantunya mengungkap efek negatif dari seni ilahi vampir, dia masih harus membersihkan daging busuk itu. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Conor Sue tampak baik dan mendesah, sungguh, kita seharusnya tidak bertarung langsung dengan bocah Wei Sentong itu. Orang itu benar-benar tidak normal. Jika aku tahu bahwa dia telah mengembangkan teknik jahat seperti itu, aku tidak akan pernah bertarung melawannya. Hehe, Tuan Tua, sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya. Sambil bercanda, bilah perak di tangan Kevin Ye menebas lagi, lalu melemparkan bilahnya ke piring di samping, selesai. Sambil terus mencuci tangannya untuk membunuh racun, Kevin Ye akhirnya mengoleskan obat herbal yang telah disiapkannya sebelumnya pada luka Conor Sue. Meskipun luka Kevin Ye tidak serius, tubuh yang tertusuk bukanlah sesuatu yang dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Ini harus dicapai dengan mengandalkan kekuatan obat dan kemampuan penyembuhan Conor Sue sendiri. Menyeka telapak tangannya lagi, Kevin Ye tertawa, "Tuan Tua, luka-lukamu, kamu perlu pulih. Tampaknya selama periode waktu ini, Anda akan bisa beristirahat di rumah." Conor Sue menghela napas panjang lagi, berbalik dan menatap Kevin Ye, lalu berkata dengan malu, "Teman kecil Ye, aku harus merepotkanmu lagi kali ini." Kevin Ye melambaikan tangannya dan tertawa, "Sue Tua, mengapa kamu dan aku masih berbicara tentang masalah, itu terlalu formal." Conor Sue tertawa, melihat bagaimana Kevin Ye tersenyum tetapi tidak tersenyum, dia berpikir dalam hati, sepertinya aku masih harus membayar sedikit darah kali ini, jika tidak, aku tidak akan pernah bisa menyelesaikan bantuan ini. Adalah hal yang baik bahwa Conor Sue, dokter jenius, memiliki keluarga kaya. Selain itu, Conor Sue sudah memiliki 10 dari 7 laoba, tidak ada gunanya memiliki semua ini, jadi dia mungkin juga memberikannya kepada Kevin Ye. Conor Sue sedang memikirkan pikirannya sendiri. Nindi Sue, yang berada di samping, menatap Kevin Ye dengan wajah penuh kegugupan, dan bertanya, "Kevin Ye, Wei Sentong itu masih memiliki sekte Cihuang, apakah menurutmu mereka akan bersedia menerima ini dan kembali?" Kakeknya yang menderita luka berat seperti itu, telah menimbulkan bayangan kuat di hati Nindi Sue. Dia takut sekte Cihuang akan datang dan menyebabkan masalah baginya. Namun Kevin Ye tertawa dingin, "Datang lagi. Mereka bahkan tidak punya kotoran, jadi apa gunanya mencoba melakukannya lagi?" Nindi Sue tidak bisa mengerti apa yang dimaksud Kevin Ye, dan mengangguk dengan curiga. Kevin Ye terus tertawa, menurut apa yang dikatakan Sue Tua, dengan cedera Wei Sentong saat ini, mustahil baginya untuk pulih tanpa istirahat selama setahun atau lebih. Adapun bawahannya, mereka semua telah meninggal di rumah Sue. Saya khawatir bahkan jika Wei Sentong pulih, dia tidak akan dapat menimbulkan masalah apapun. Apa yang terjadi tadi malam, Conor Sue telah mendengar dari Kevin Ye. Dia mengangguk ke samping dengan ekspresi penyesalan. Sungguh disayangkan. Jika saya mendengarkan kata-kata teman kecil Ye saat itu, saya akan segera membunuh kelompok sampah bernama Sekte Cihuang ini. Demi ketenaran, demi ketenaran. Conor Sue berkata dengan jengkel. Kevin Ye tertawa, "Kakek tua, karena apa yang telah terjadi, tidak perlu terlalu memikirkannya. Sebaiknya Anda benar-benar pulih dari cedera Anda." Tepat saat Kevin Ye sedang berbicara dengan Conor Sue, ponsel di saku Kevin Ye tiba-tiba berdering. Mengeluarkan ponselnya, Kevin Ye melihat sekeliling dengan gembira. Tanpa menyembunyikan apapun, dia berkata kepada Conor Sue dan Nindi Sue, "Yo, nomor Sue Changkong, mengenai keponakannya, Conor Sue juga sangat puas." Dia kemudian memarahi, "Bajingan kecil sangat sibuk akhir-akhir ini, sudah beberapa hari sejak terakhir kali aku melihatnya.
Mengapa dia meneleponku sekarang? Hehe, ini pasti masalah aula emas dan giok. Sambil berkata demikian, Kevin Ye menekan tombol panggilan lalu bercanda, Manajer Sue, mengapa orang sibuk sepertimu bebas meneleponku hari ini? Di ujung sana, Sue Changkong tidak dalam suasana bercanda, ia berkata dengan cemas, Tuan Muda Ye, ini buruk, sesuatu telah terjadi, sesuatu telah terjadi. Suara Sue Changkong keras, begitu kerasnya sehingga bahkan Kevin Ye dan Nindi Sue dapat mendengarnya dengan jelas. Kakek dan cucu itu saling memandang, dan menatap Kevin Ye pada saat yang sama. Ekspresi Kevin Ye yang awalnya ceria tiba-tiba menjadi suram. Baiklah, aku mengerti. Aku akan segera ke sana. Connor Sue awalnya ingin bertanya tentang situasinya, tetapi kemudian ia ingat bahwa ia telah memberikan seluruh aula emas dan giok kepada Kevin Ye, jadi tidak nyaman baginya untuk menanyakannya lagi, jadi ia memiliki ekspresi ingin berbicara tetapi menahan diri. Tetapi itu adalah Nindi Sue, wajahnya penuh kecemasan saat ia bertanya, Kevin Ye, apa yang terjadi? Kevin Ye tersenyum getir pada Nindi Sue, tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil. Aku akan keluar dan mengurusnya. Kemudian, Kevin Ye menyapa Connor Sue, Sue tua, silakan beristirahat di tempatku. Aku akan meminta Nindi Sue untuk mengurusmu, aku akan keluar dan mengurus masalah-masalah biasa ini, aku akan kembali nanti. Connor Sue tertawa, teman kecil Ye boleh pergi, orang tua ini tidak akan sopan padamu. Kevin Ye tertawa sekali lagi, berbalik dan pergi. Melihat sosok Kevin Ye yang pergi dengan tergesa-gesa, Nindi Sue tidak bisa menahan diri untuk bergumam pelan. Hatinya sedikit gelisah. Connor Sue mengambil kesempatan untuk menggodanya, gadis kecil Nindi Sue, masalah Sekte Cihuang sudah bisa dianggap telah berakhir. Bagaimana, apakah kamu ingin terus tinggal di sisi teman kecil Ye, atau kembali bersama kakek? Setelah ditanya oleh Connor Sue, seluruh wajah Nindi Sue langsung memerah, dan dia tergagap karena tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kakek, aku. Nindi Sue berkata dengan ekspresi malu-malu. Sejujurnya, Nindi Sue memang ingin tinggal bersama Kevin Ye, tetapi karena lelaki tua keluarganya sendiri terluka, jika dia tidak kembali untuk merawatnya, itu tidak masuk akal. Melihat cucunya sendiri dalam situasi yang sulit seperti itu, Connor Sue tertawa terbahak-bahak. Lupakan saja. Tapi ngomong-ngomong, teman kecil Ye memang naga dan burung phoenix di antara manusia, jika kita bisa bersamanya, itu tidak akan menjadi kerugian. Melihat kakek dari keluarganya sendiri berbicara tentang pria dan wanita di depannya, wajah Nindi Sue langsung memerah, dan dia menghentakkan kakinya, kakek, omong kosong apa yang kau ucapkan? Baiklah. Anggap saja itu omong kosongku. Saat dia mengatakan itu, Connor Sue tiba-tiba tertawa jahat, gadis kecil Nindi Sue, mari kita kesampingkan masalah ini terlebih dahulu. Ada sesuatu yang perlu aku beritahu kepadamu. Nindi Sue bingung, ada apa, kakek, mengapa kau berbicara begitu dalam? Connor Sue tertawa getir untuk waktu yang lama sebelum menatap Nindi Sue, gadis kecil Nindi Sue, orang tuamu sudah kembali. Mereka seharusnya terbang dengan pesawat besok pagi, terbang langsung ke Linhai, kau. Tanpa menunggu Connor Sue selesai berbicara, wajah Nindi Sue dipenuhi dengan kemarahan, ekspresi jelek muncul di antara alisnya yang indah, dan dia mendengus, mereka tidak bersenang-senang di Amerika Serikat, apa yang mereka lakukan di sini. Mendengar nada bicara Nindi Sue, Connor Sue pun merasa tak berdaya. Sikap Nindi Sue memang sudah lama sesuai dengan harapan Connor Sue. Ini karena Nindi Sue telah membesarkan Nindi Sue sejak kecil, dan sebenarnya, dia tidak memiliki banyak hubungan dengan orang tuanya sendiri. Saat dia masih kecil, mungkin Nindi Sue masih ingin bertemu dengan orang tuanya. Namun, seiring bertambahnya usia, kebencian di hati Nindi Sue tumbuh jauh lebih kuat dari yang dia harapkan. Terhadap emosi yang kuat seperti ini, Connor Sue tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa ini adalah penyakit umum yang tidak tumbuh bersama orang tuanya. Gadis kecil Nindi Sue, jangan seperti ini. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang tuamu. Orang tua ini berharap kamu bisa pergi ke bandara besok malam dan menjemput penerbangan mereka. Nindi Sue mendengus, kau tidak menginginkannya. Connor Sue sangat jelas tentang kekeras-kepalaan cucunya sendiri. Jika itu di masa lalu, Connor Sue tidak akan bisa berbuat apa-apa tentang hal itu. Tapi sekarang, Connor Sue kemudian tertawa, gadis kecil, kau benar-benar tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Mengapa mereka membiarkanku menjemput pesawat ketika mereka kembali? Nindi Sue menoleh, tampak seperti dia tidak ingin peduli dengan Connor Sue.
Conor Sue tertawa sinis sekali lagi, baiklah, baiklah, kau tidak harus pergi. Kalau begitu aku harus meminta teman kecil Ye untuk pergi. Mendengar kata-kata Conor Sue, Nindi Sue hampir melompat dan menatap Conor Sue dengan tidak percaya. Tidak mungkin, mereka bahkan tidak mengenal Kevin Ye, mengapa mereka membiarkan Kevin Ye pergi? Conor Sue menjawab, jika aku, kakekmu, memiliki tubuh yang kuat, maka tentu saja, aku tidak akan merepotkan teman kecil Ye. Namun, orang tua ini tidak dapat pergi sekarang, dan aku bahkan tidak dapat berlari. Jadi, aku hanya dapat merepotkan teman kecil Ye. Terlebih lagi, teman kecil Ye akan menjemput pesawat untuk orang tua ini, gadis kecil Nindi Sue, kau tidak dapat menghentikannya. Conor Sue berkata dengan senyum jahat di wajahnya, seolah-olah dia yakin bahwa dia akan memakan cucunya sendiri. Mengenai penjelasan yang diberikan oleh Conor Sue ini, Nindi Sue tidak berdaya untuk membantahnya, dan hanya bisa menundukkan kepalanya dan berkata, semua orang mengatakan bahwa orang-orang bijak dan dewasa, dan itu tidak palsu sedikit pun. Huff, kamu hanya tahu cara menggertakku. Melihat Nindi Sue goyah, Conor Sue langsung tertawa, lalu, gadis kecil Nindi Sue, kamu akan pergi atau tidak? Pergi, pergi, pergi. Pergi, pergi. Huff. Meskipun Nindi Sue terpaksa setuju, dia masih memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya. Conor Sue melihat semua ini, dan dalam hatinya, Conor Sue tertawa terbahak-bahak, gadis kecil, kamu masih bermain-main dengan pria tua ini, aku kakekmu, apakah kamu bahkan bisa menang melawanku? Namun, dari kelihatannya, gadis kecil ini benar-benar jatuh cinta. Tampaknya sudah waktunya bagi Longer untuk kembali dan berbicara dengannya tentang hal-hal utama dalam kehidupan Nindi Sue.